Alas Purwo, tanah tanpa waktu. Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, ada hutan yang tak pernah benar-benar tenang. Orang menyebutnya Alas Purwo. Dari luar, ia tampak seperti hutan biasa. Pohon raksasa menjulang, semak liar menutupi jalan, suara burung dan serangga bersahutan. Tapi di balik hijaunya dedaunan, tersembunyi dunia yang tak bisa dipahami manusia biasa. Konon katanya, tanah ini adalah tempat pertama diciptakannya Pulau Jawa. Dan karena itu pula, ia menjadi tempat tinggal para makhluk leluhur. Di dalamnya berdiri padepokan tak kasat mata, dihuni makhluk halus dan pertapa abadi. Beberapa orang bilang mereka bisa melihat istana emas yang melayang, namun hanya yang dipanggil yang bisa melihatnya. Yang tidak hanya akan tersesat, bahkan hilang selamanya. Penduduk lokal tahu tidak sembarang orang boleh masuk ke Alas Purwo, apalagi dengan niat buruk. Mereka percaya hutan ini dijaga oleh makhluk gaib dari zaman Majapahit, dan Ki Jagat Sengkala, seorang pertapa sakti dari masa lalu, masih bersemayam di dalamnya sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia jin. Namun, manusia selalu memiliki keinginan melampaui batas. Apalagi jika itu soal pesugihan, ilmu kebal, dan kesaktian. Dan karena itulah kisah ini bermula. Nama pemuda itu Rama, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi di salah satu universitas negeri di Malang. Ia dikenal pendiam, kutu buku, dan tak terlalu suka keramaian. Ketika dosennya memberikan opsi penelitian lapangan untuk skripsi, Rama memilih topik yang terdengar asing di telinga teman-temannya, jejak spiritualitas lokal dalam tradisi mistis Alas Purwo. "Lu waras, Rah?" tanya Danu, sahabatnya. "Itu hutan angker, bro. Banyak yang hilang." Rama hanya tersenyum kecil. Sejak kecil, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada sosok bersorban putih berdiri di tengah hutan berkabut, memanggil namanya perlahan. "Rama, waktumu hampir tiba." Semakin ia menolak, semakin mimpi itu datang. Sampai suatu malam Jumat Legi, mimpinya berubah drastis. Ia melihat dirinya berdiri di gerbang raksasa dari kayu hitam dengan simbol-simbol kuno yang menyala merah. Dari balik kabut muncul 5 sosok bertudung hitam, dan salah satunya berkata, "Gerbang telah terbuka. 3 malam dari sekarang, kau harus datang." Rama terbangun dengan dada sesak. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Di meja belajarnya yang terkunci semalam, terdapat sehelai daun kering. Di atasnya tertulis dengan arang, "Pantai Triangulasi. Tengah malam, jangan membawa cahaya." Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu ulah iseng Danu. Tapi Danu bersumpah tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika Rama menunjukkan daun itu, Danu menolak menyentuhnya. "Serius, Ra, lu jangan main-main. Itu bukan tanda mainan. Itu semacam pemanggilan." 3 hari kemudian, Rama berangkat sendiri ke Banyuwangi. Ia hanya membawa ransel, buku catatan, dan sebuah kompas tua peninggalan kakeknya. Ia tak cerita ke siapapun, bahkan ibunya hanya tahu ia sedang penelitian luar kota. Setibanya di Taman Nasional Alas Purwo, ia disambut udara yang ganjil. Bukan dingin, bukan panas, tapi hening. Terlalu hening. Saat matahari mulai tenggelam, Rama mulai berjalan ke arah Pantai Triangulasi, melewati pohon-pohon beringin tua dan akar melilit seperti ular. Langit perlahan menghitam, tapi ia tak menyalakan senter, sesuai perintah dalam pesan gaib itu. Tepat tengah malam, ia tiba di pantai. Tapi ombak tak bersuara, langit tak berbintang. Laut seperti kaca hitam yang membeku. Tiba-tiba, pasir di dekat kakinya bergetar. Dan dari arah hutan, terdengar gamelan mengalun lembut. Nada-nada kuno menakutkan sekaligus memanggil. Dan di hadapannya perlahan muncul gerbang dari kayu hitam seperti dalam mimpinya. Tanpa sadar, Rama melangkah masuk. Dan dunia pun berubah. Langkah pertama Rama melewati gerbang itu terasa seperti menyeberang batas antara siang dan malam, hidup dan mati. Udara di sekitarnya mendadak membeku. Tak ada suara ombak, angin, atau binatang. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri, kencang dan tak beraturan. Di hadapannya, hutan telah berubah. Bukan lagi pohon-pohon tropis biasa, melainkan deretan pohon tinggi tak dikenal, dengan daun keperakan dan akar-akar mencuat seperti tangan yang mencoba meraih. Langit di atasnya bukan malam, tapi sebuah langit kelam berdarah. Seakan senja yang tak pernah usai. Rama menoleh ke belakang. Gerbang yang tadi ada di belakangnya telah lenyap. Ia mencoba menandai jalannya dengan menggores pohon, tapi bekas goresan itu hilang dalam hitungan detik. Seolah hutan ini hidup dan menolak diingat. "Di mana? Ini," bisiknya. Dari kejauhan terdengar suara gamelan kembali. Kali ini iramanya berubah, lebih cepat, menegangkan.
Rama mengikuti suara itu, melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang tiba-tiba muncul begitu saja. Di kanan kirinya, kabut perlahan naik dari tanah, menghalangi pandangan. Tiba-tiba di tengah kabut, muncul siluet bangunan besar, seperti padepokan Jawa kuno dengan atap limasan dan tiang-tiang kayu besar. Tapi ada yang aneh, bangunan itu tidak benar-benar padat, seolah terbuat dari asap dan cahaya. Saat Rama mendekat, sosok berjubah putih muncul dari dalam. Wajahnya tertutup selendang kain halus. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu bengkok yang berpendar redup. "Kau datang, seperti yang ditentukan," ucapnya lirih, tapi terdengar jelas di kepala Rama. Suaranya seperti gaung dari dalam tanah. "Siapa kau?" tanya Rama, tenggorokannya kering. "Aku hanya penjaga pintu. Yang memanggilmu bukan aku, tapi Ki Jagat Sengkala. Kau telah dipilih." "Dipilih untuk apa?" Sang penjaga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dalam padepokan. Rama mengikuti isyarat itu, dan begitu melangkah ke lantai pertama, dunia di sekelilingnya berputar. Tiba-tiba ia berada di ruang terbuka, dipenuhi sosok-sosok berjubah hitam duduk bersila menghadap altar kayu. Di tengah altar ada cermin kuno besar, dan di balik cermin tampak bayangan dirinya sendiri. Tapi matanya hitam legam dan di dahinya ada lambang segitiga merah. Seseorang berdiri dari tengah kerumunan. Sosok tinggi kurus berjubah emas dengan suara seperti angin dari kuburan. "Rama, keturunan darah lama, waktumu telah tiba. Cahaya akan hilang dari dunia dan kau akan menjadi penuntunnya." Rama menggigil. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. "Mulai malam ini, kau tidak lagi milik dunia manusia." Dan dari balik cermin, tangan hitam besar mulai merayap keluar menuju dirinya. Tangan hitam itu mencengkeram bahu Rama, dingin, licin, dan berat seperti batu nisan basah. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya sudah tersedot masuk ke dalam cermin tua itu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan segalanya. Seketika, Rama terlempar ke ruang gelap berwarna merah darah. Langit seperti langit sore terbakar, dan tanah di bawahnya bergetar pelan, seolah dunia ini hidup dan sedang mengamati. Ia berdiri di sebuah lorong panjang. Dindingnya dipenuhi bayangan-bayangan orang yang berteriak tanpa suara. Mereka seolah tersiksa, terperangkap dalam kenangan buruk yang membusuk, mengulurkan tangan seakan minta tolong. Rama melangkah pelan. Lorong itu seperti memutar ulang potongan-potongan hidupnya, tapi dalam versi yang lebih gelap. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, duduk di samping jenazah ayahnya. Tapi di versi ini, ibunya tak menangis. Ia justru menatap Rama dengan mata kosong sambil berbisik. "Kau membawa kutuk, kau pembuka gerbang itu." Lalu bayangan berganti. Rama remaja duduk di kelas saat temannya mengalami kejang kesurupan. Tapi sekarang ia melihat lebih jelas. Ada bayangan hitam di belakang tubuh temannya, menunjuk ke arah Rama dan... "Kenapa? Semua ini muncul sekarang," gumamnya. Suara berat terdengar, menggema dari atas. "Karena cermin ini bukan sekadar pemantul rupa, tapi pemecah jiwa. Ini tempatmu diuji." Tiba-tiba di ujung lorong muncul dirinya sendiri, tapi lebih pucat, mata hitam tanpa bola mata, dan tubuhnya tertutup simbol merah yang menyala. Sosok itu menatapnya tajam. "Rama, kau pikir kau datang ke sini untuk penelitian? Tidak. Kau datang untuk menggantikan." "Menggantikan siapa?" Sosok itu tersenyum dingin. "Pengorbanan terakhir dari garis darah Jagat Sengkala." Seketika, tubuh kembarannya itu melesat dan menubruk Rama, menjatuhkannya ke tanah. Dunia di sekelilingnya berputar cepat. Lorong merah berubah menjadi hutan hitam penuh bisikan. Tiba-tiba ia melihat kuburan tua dengan nisan berlumut bertuliskan "Rahma Putra Jagat, penuntun gerbang, pengkhianat cahaya." "Enggak, ini bukan aku, ini bukan takdirku," Rama berteriak. Namun suara lain, kini lebih lembut dan penuh luka, muncul dari dalam pikirannya. Takdir bukan milik yang memilih, takdir milik yang dipanggil. Tepat ketika bayangan dirinya hendak merobek dada Rama, langit bergemuruh. Dari kejauhan terdengar suara doa Jawa kuno menggema, memecah keheningan. Suara itu familiar, suara kakeknya. Seketika, tubuh Rama terseret keluar dari dalam cermin, dan ia kembali berada di padepokan. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dan darah segar entah dari mana. Sang penjaga berjubah putih masih berdiri di sana. Namun kali ini, suaranya lebih tajam. "Kau telah melihat pecahan jiwamu, tapi itu baru permulaan. Jika kau gagal, dunia akan kehilangan cahaya selamanya." Dan dari arah luar padepokan, derap langkah kaki mulai terdengar. Banyak, berat, sesuatu sedang datang. Suara langkah itu semakin jelas. Bukan hanya satu atau dua,
tapi puluhan berjalan perlahan di luar padepokan, menciptakan gemuruh aneh seperti tulang-tulang tua yang saling bergesekan. Rama berdiri terhuyung, jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengintip dari sela dinding kayu, dan di bawah cahaya kabut tipis, ia melihat makhluk-makhluk hitam tinggi kurus. Wajahnya rata seperti tanah liat yang belum dibentuk. Tak ada mata, tak ada mulut. Hanya lubang-lubang kecil menganga di dada mereka, berdetak seperti jantung terbalik. Sang penjaga berpaling padanya, nada suaranya tak lagi pelan. Mereka adalah yang gagal. Mereka yang dipanggil, tapi tak sanggup menanggung beban. Apa mereka dulunya manusia? Tanya Rama lirih. Lebih dari itu, mereka adalah calon pewaris gerbang sebelum kau. Jiwa mereka kini terputus dari cahaya. Makhluk-makhluk itu mulai merayap mendekat kepada padepokan. Tubuh mereka seperti tersusun dari bayangan dan asap, tapi setiap langkah meninggalkan jejak darah di tanah. Kenapa mereka datang padaku? Desak Rama. Karena kau belum memilih. Di antara cahaya dan gelap, hanya satu yang bisa kau bawa keluar. Dan mereka ingin mengambil tempatmu dengan kekerasan. Seketika tiang kayu padepokan retak. Makhluk-makhluk itu menerobos, menggeram dengan suara seperti peluit patah dan napas yang mendesis. Rama berlari ke dalam lorong kayu, mencari jalan keluar. Tapi lorong itu terus berubah bentuk, seolah hutan bermain dengan pikirannya. Ia tersandung, jatuh ke lantai penuh abu, dan dari balik kegelapan, satu makhluk berhasil menangkap kakinya. Cengkeramannya dingin dan lengket. Tubuh makhluk itu perlahan naik ke arahnya. Dari dekat, Rama bisa melihat bahwa wajahnya ternyata bekas wajah manusia. Hancur sebagian tapi masih bisa dikenali. Wajah seorang perempuan muda dan matanya berkaca-kaca, seakan meminta tolong. Bebaskan aku. Aku dulu seperti kamu. Desisnya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi sebelum makhluk itu menyeretnya masuk ke lorong bayangan, semburan cahaya kuning menyala menghantam dinding. Makhluk itu menjerit, tubuhnya meleleh seperti lilin panas. Rama menoleh. Di ujung lorong berdiri seorang pria tua bersarung batik, mengenakan ikat kepala, dan membawa tongkat kayu kelapa berukir mantra. Maju, Le. Jangan tinggalin jiwamu di tempat ini. Sekakek, sosok itu tersenyum samar. Namaku Ki Amat Surya, sahabat almarhum kakekmu. Aku datang karena kau sudah melampaui batas pertama, tapi waktumu tak banyak. Jika bayangan itu menyentuh hatimu, kau akan jadi seperti mereka. Ki Amat melemparkan sebuah sabuk kulit bertuliskan aksara Jawa ke arah Rama. Pakai ini. Itu penahan tubuhmu agar tetap milik dunia. Dengan sabuk itu melilit pinggang, Rama merasakan tubuhnya lebih ringan. Tapi para makhluk belum selesai. Mereka kini merayap masuk dari segala sisi. Ki Amat menatapnya tajam. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Jika kau ingin keluar dari gerbang ini hidup-hidup, kau harus menuju pasar gaib Purwo. Di sana kau akan diuji dengan 3 pilihan. Tapi ingat, jangan pernah membeli apapun. Dan sebelum Rama sempat bertanya lebih jauh, Ki Amat mengangkat tongkatnya, menghantam tanah, dan seluruh dunia di sekeliling mereka pecah seperti kaca. Rama kembali terjatuh ke kegelapan. Kali ini ke dalam dunia yang jauh lebih aneh. Rama membuka mata perlahan. Udara di sekelilingnya terasa berat, penuh aroma kemenyan, dan sesuatu yang amis seperti darah lama yang mengering. Di hadapannya terbentang tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pasar, tapi tidak seperti pasar manusia. Atap-atapnya dari tulang dan kain sobek. Lampu-lampu menggantung bukan dari kawat, tapi dari urat saraf yang berdenyut pelan. Suara gemericik air bercampur bisikan, dan udara dipenuhi suara tawa. Tawa yang tak memiliki pemilik. Di kanan dan kiri, ada makhluk-makhluk aneh berdagang. Ada yang berbentuk manusia berkepala kambing, ada yang duduk di kursi sambil membawa kepala sendiri di pangkuan. Ada pula yang menjajakan dagangan berupa wajah manusia yang masih berkedip. Rama menelan ludah. Ia memegang sabuk pemberian Ki Amat erat-erat. Ini, neraka? Bisiknya. Bukan, jawab suara dari sampingnya. Ini cuma pasar, tempat para jiwa bertukar nasib. Rama menoleh dan melihat seorang anak kecil, berpakaian seperti penari reok, lengkap dengan topeng singa barong tergantung di punggungnya. Tapi wajah anak itu terlalu tenang. Matanya kosong, tapi bukan karena takut, karena sudah terlalu lama di sini. Namaku Dara. Aku pernah seperti kamu, katanya lirih. Jangan makan, jangan minum, jangan beli apapun. Sekali kamu tukar apapun di sini, kamu jadi bagian dari mereka. Rama mengangguk, lalu mulai berjalan mengikuti Dara. Pasar itu seperti labirin, penuh suara dan panggilan. Ada seorang pedagang wanita bermata 12 menawarkan air mata emas.
Cuma dengan satu kenangan, tukarkan memori terburukmu dan kau akan bebas dari rasa sakit. Di sudut lain, seorang pria tanpa kaki menawarkan tongkat kekuasaan dengan harga yang tampaknya ringan. Hanya sebagian dari jiwamu. Rama nyaris tergoda. Tubuhnya lelah, kepalanya berat, tapi kata-kata Ki Amat terngiang kembali. Jangan beli apapun. Mereka akhirnya tiba di tengah pasar, tempat 3 patung besar berdiri. Masing-masing menggambarkan sosok berjubah. Satu membawa api, satu membawa neraca, satu membawa tengkorak. Dara menunjuk ke arah papan kayu di bawah mereka, bertuliskan dalam aksara Jawa kuno. 3 pilihan, 1 takdir. Api membakar raga, neraca mengukur dosa, tengkorak menyimpan kebenaran. Kamu harus pilih 1, kata Dara. Dan cepat, karena pasar akan menutup, dan jika kamu masih di sini, kamu akan dilelang. Tiba-tiba suara lonceng besar berdentang 3 kali. Para pedagang mendadak berhenti. Semua makhluk menoleh ke arah Rama. Mereka tersenyum. Waktunya memilih, bisik Dara. Rama mendekat ke ketiga patung. Tangannya gemetar. Ketiganya tampak mengerikan, tapi ia tahu tidak memilih jauh lebih berbahaya. Akhirnya, ia meletakkan tangannya pada patung dengan neraca. Tiba-tiba, neraca itu menyala. Timbangan sebelah kiri naik, yang kanan turun. Cahaya kuning menyelimuti tubuh Rama, lalu semuanya gelap. Ia terbangun di hutan lebat, tapi kini dengan bekas luka berbentuk timbangan di dadanya berdarah pelan. Darah tak terlihat, tapi terdengar suaranya di bawah angin. Kau telah memilih penghakiman, maka siap-siaplah menghadapi mereka yang kau sakiti dan mereka yang menunggumu. Dan jauh di antara pepohonan terdengar suara langkah dan tangis. Seseorang atau sesuatu sedang datang mencarinya. Langkah kaki itu terdengar berat, lambat, menyeret. Tapi bukan hanya satu, ada lebih dari satu dan semua menangis. Rama berdiri di tengah hutan gelap. Tubuhnya masih terasa panas di bagian dada, tempat simbol neraca terbakar masuk ke kulitnya. Ia mengatur napas, tapi suara-suara itu makin dekat, menyelinap di antara pohon-pohon tua seperti kabut yang membawa dendam. Rama, kau belum menebus kami. Tumbal darah belum lunas. Suara-suara itu bukan dari makhluk asing. Itu suara manusia. Suara yang seperti berasal dari kedalaman kenangan yang terkubur. Rama melangkah mundur saat bayangan-bayangan mulai bermunculan. Sosok pertama muncul dari balik pohon. Perempuan tua dengan mata putih kosong dan kain batik koyak. Dari mulutnya mengalir darah hitam. Kau anak dari garis yang membuat kami binasa, desisnya. Rama menggeleng, bingung. Siapa kau? Sosok itu menunjuk ke dada Rama. Kau keturunan dari Raka Jagat, anak Ki Jagat Sengkala yang pernah mengorbankan 7 nyawa demi membangun kekuasaan. Kami adalah 7 tumbalnya. Perempuan itu membuka mulutnya lebar, dan dari dalamnya muncul 3 tangan kecil, tangan bayi. Rama terhuyung, tubuhnya gemetar. Dari arah kiri muncul sosok lelaki tanpa wajah. Ia membawa keris patah yang meneteskan darah. Di belakangnya, seorang anak kecil dengan tubuh penuh luka berjalan sambil menangis. Kau pikir dirimu bersih? Kau pikir kau hanya peneliti? Tidak, Rama. Darahmu menyimpan dosa leluhur, dan saat kau memilih neraca, kau menyetujuinya. Kau harus menebusnya. Rama tersungkur di tanah, pandangannya kabur. Di pikirannya muncul bayangan tentang kakeknya, orang yang dulu sering bicara sendiri di malam hari, membakar dupa dan berbicara dalam bahasa Jawa kuno di depan sumur tua. Rama tak pernah mengerti, sampai sekarang. Kakekmu mencoba menahan warisan itu, tapi waktunya selalu datang kembali. Setiap 3 generasi, bisik suara di telinganya. Dan kau adalah generasi ketiga. Sosok-sosok itu kini mengepungnya. Mereka tak menyerang. Mereka hanya menatap dengan mata kosong penuh luka. Menunggu. Di dada Rama, luka timbangan itu menyala lagi. Lalu suara Ki Amat Surya terdengar di kejauhan. Jika kau ingin mengakhiri siklus ini, kau harus mengakui dan menerima. Jangan lawan mereka. Dengar dan biarkan mereka bicara. Dengan napas tertahan, Rama berdiri perlahan. Maaf, aku tidak tahu. Tapi aku tidak akan lari. Jika kalian korban dari darah keluargaku, maka aku izinkan aku jadi yang terakhir. Aku tak mau lagi ada yang ditumbalkan. Perempuan tua itu mendekat. Tangannya menyentuh kepala Rama. Dingin, menusuk. Kalau begitu, bersiaplah Rama. Penebusan tak cukup dengan kata-kata. Kau harus pergi ke tempat asal kami, Sendang Sengkala. Di sana, kau akan tahu harga sebenarnya dari cahaya yang hilang. Dan tiba-tiba, sosok-sosok itu menghilang seperti abu tertiup angin. Tapi sebelum lenyap, mereka semua meninggalkan jejak kaki berdarah-darah di tanah, mengarah ke timur laut, ke dalam hutan yang lebih dalam. Langit di atas Rama berubah, awan hitam berkumpul, hujan turun tapi tak membasahi tanah,
hanya membasahi jiwa. Dan langkah berikutnya akan membawa Rama ke akar semua kutukan. Langit di atas alas Purwo berubah kelabu pekat. Petir menyambar jauh di balik kanopi, tapi tak pernah menyentuh tanah. Rama mengikuti jejak kaki berdarah yang ditinggalkan para arwah, menembus hutan yang semakin hening, semakin tua. Di sini, alam tak lagi bersahabat dan waktu seperti kehilangan bentuk. Di hadapannya akhirnya terbuka sebuah sendang, mata air jernih di tengah lingkaran pohon raksasa yang melingkar seperti pagar alami. Airnya diam, permukaannya memantulkan cahaya remang yang tak jelas sumbernya. Di tengah sendang itu terdapat sebuah batu besar, di atasnya berdiri sosok berjubah merah tua, Rama. Suara itu berat, seperti berasal dari akar bumi sendiri. Kau akhirnya datang. Rama melangkah pelan, lututnya goyah, tapi sorot matanya teguh. Kau, Ki Jagat Sengkala. Sosok itu menoleh. Wajahnya tak lagi seperti manusia biasa. Di matanya berputar aksara Jawa kuno, dan kulitnya seperti pahatan batu yang hidup. Aku adalah awal dari kutukan ini, dan hanya darahku yang bisa mengakhirinya. Tapi aku tak bisa mati. Aku terikat oleh perjanjian ribuan tahun lalu, oleh kekuasaan dan darah yang aku tukar demi kekuatan. Dan semua itu menurun padaku? Tanya Rama. Ya, karena saat aku ingin mundur, aku tak menemukan penerus yang sanggup menanggung beban. Sampai kau muncul. Kau datang bukan karena ingin, tapi karena cahaya di dalammu adalah yang terakhir. Ki Jagat mengangkat tangannya. Permukaan air sendang bergelombang, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan. Korban-korban masa lalu, wajah mereka bersinar. Bukan karena marah, tapi karena menunggu penebusan. Kau punya dua pilihan, Rama. Lanjutnya, kau bisa mewarisi kekuatanku. Menjadi penjaga gerbang, penguasa batas dunia manusia dan gaib. Hidup selamanya, tapi kehilangan dirimu sendiri. Atau kau bisa menutup gerbang untuk menyegel seluruh kekuatan ini di dasar sendang Sengkala. Tapi harganya satu, jiwamu akan hancur. Tak bisa kembali ke dunia. Tak bisa dikenang. Rama terdiam. Pilihan itu bukan sekadar soal dirinya. Ini tentang mengakhiri kutukan turun-temurun atau membiarkan siklus itu terus berputar, membawa lebih banyak korban. Ia menatap permukaan air, lalu ke langit. Angin berhembus pelan, lalu terdengar suara lain, suara ibunya. Kalau kamu bisa memilih, Rama, pilih jadi cahaya, meski tidak ada yang bisa melihatnya. Rama menutup mata. Ia tahu jawabannya. Aku pilih mengakhiri semuanya. Biarkan aku jadi akhir, bukan penerus. Ki Jagat terdiam, lalu tersenyum pahit. Kau lebih kuat dari yang kukira. Dari balik jubahnya, Ki Jagat mengeluarkan keris pendek bertatahkan manik-manik tulang. Ia meletakkannya di tangan Rama. Tusukan ini ke dasar sendang saat air berubah merah. Di sanalah segel akan aktif. Dan kau akan lenyap bersama semua ini. Rama berjalan ke tengah sendang. Air mulai naik, membungkus tubuhnya, tapi terasa hangat. Dari bawah, cahaya merah mulai bersinar. Ia mengangkat keris itu tinggi dan menusukkannya ke dasar air. Dunia berguncang, langit terbelah, suara tangisan dan tawa bertumpuk menjadi satu. Bayangan-bayangan dari seluruh bagian hutan berlari menuju sendang, lalu menghilang seperti asap ke dalam pusaran cahaya. Dan pada detik terakhir, akhirnya selesai. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan buku catatan milik Rama di pinggiran alas Purwo, terbuka di halaman terakhir. Isinya, jika aku tak kembali, anggap saja aku memilih cahaya. Jangan menangis. Jangan cari aku. Aku sudah pulang ke tempat semua ini bermula.